Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mulai membaca kitab Al-Muqabbasat, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk sahibu hadzal kitab, Imam Abu Hayyan At-Tauhidi, dan seluruh guru-gurunya dan murid-muridnya serta muhaqqiq hadzal kitab, syai'ulillahi lahum walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke Muqabbasat Al-Wahid wa Ashruna, Muqabbasat yang ke-21. Muqabbasat ini cukup rumit ya. Saya tadi sudah membaca, tetapi masih belum paham apa yang dimaksudkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa paham dan saling membantu. Kalau kita tidak paham ya jadi kenang-kenangan saja bahwa ini susah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara 1 sampai 21 kayaknya ini yang paling saya tidak paham. Dari mulai judul saja belum paham. Saya membaca sudah 3 kali tetapi belum paham. Bismillahirrahmanirrahim. Fi anna fadihata hasibin la adaba lahu afdhu wa ashna'u min fadihati adibin la hasba lahu. Jadi ada hasib, ada adab, ada adib, ada hasab. Ini yang bahasa hasib itu ya orang yang menghitung-hitung, tetapi menghitung-hitung apa gitu. Apakah menghitung-hitung dalam arti akuntan begitu, akuntan, ataupun seorang penghitung pajak misalnya, ataukah sebagai ekonom misalnya, atau hasib itu, kalau hasub itu komputer. Bahasa Arabnya hasub itu komputer. Kenapa komputer itu hasub? Karena komputer kan basisnya sebenarnya matematik lah. Semuanya itu serba matematik. Itu komputer itu sebuah. Makanya komputer itu ya hampir sama. Hasub, menghitung itu. Hasib itu orang yang menghitung-hitung. Orang yang menghitung-hitung itu ya kayak misalnya tukang ukur timbangan, metrologi. Orang menghitung timbangan ini, menghitung meteran, menghitung tanah, menghitung uang. Itu hasib. Gitu. Jadi tapi itu sementara ya. Nanti kalau misalnya keliru tolong diperbaiki.
anna fadhihata hasib, sesungguhnya keburukan seorang tukang hitung atau keburukan seorang penghitung, namanya accounting, atau namanya tukang hitungnya namanya apalah begitu. La adabalahu, yang tidak memiliki etika, lahu kadue hasib, iku afdo'u wa ashna, lebih buruk, lebih berbahaya, min fadihati adibin, dari keburukan seorang sastrawan juga bisa, seorang ahli sastra juga bisa, la hasbalahu, yang tidak menghitung-hitung begitu. Jadi intinya kebobrokan moral seorang accounting itu lebih parah atau lebih berbahaya daripada ya kebobrokan moral seorang moralis. Ini menurut dia. Jadi ada hasib la adaba, ada adib la hasba. Ini kuncinya sih seperti itu. Hasib la adba ashna'u min adib la hasba. Jadi hasib la adaba min adib la hasba. Oke. Jadi menurut sementara saya seperti itu. Fadhihah itu keburukan ataupun kejelekan juga bisa, ataupun ya keburukan seorang yang ahli hitung yang tidak punya etika itu lebih berbahaya dari keburukan seorang sastrawan yang tidak menghitung-hitung. Mungkin juga tidak menghitung-hitung itu dalam arti ya tidak perhitungan di dalam bersastra atau gimana, saya juga kurang paham. Tetapi kita coba nanti masuk begitu. Sami'tu Aba Sulaiman As-Sistasani yaqulu, saya mendengar dari Abi Sulaiman. Abi Sulaiman itu mengatakan begini, fadihatu hasibin la adabalahu afdu'u wa ashna'u min fadihati adibin la hasbalahu. Sama, keburukan seorang yang menghitung-hitung atau orang yang ahli matematik yang tidak punya etika itu afdu'u wa ashna', lebih buruk atau lebih berbahaya daripada keburukan seorang sastrawan yang tidak menghitung-hitung. Qala Abul Warraq An-Nahwi. Kemudian Ibnul Warraq An-Nahwi itu ya istilahnya bertanya, walimadzaka, kenapa demikian? Limadzaka, kenapa demikian? Dijawab oleh Abu Sulaiman. Faqala, Abu Sulaiman menjelaskan, li'anna hadza adima ma yuqawwimu nafsuhu wa yukammilu dhatuhu. Li'anna hadza, karena hal yang seperti ini, adima, menjadi tidak ada, opoma, sesuatu, yuqawwimu, yang menegakkan, opoma nafsahu, ing jiwanya ya adib atau jiwanya hasib begitu. Wa yukammilu, dan menyempurnakan dzatahu, pada substansinya hasib
Kenapa hasib itu lebih berbahaya daripada adib? Karena hasib itu menjadi, dia tidak ada yang menjadi pegangan, itu kemudian tidak ada. Gitu. Kenapa yang menjadi pegangan tidak ada? Ya karena dia sudah tidak beradab lagi. Makanya yang jadi pegangan untuk melakukan atau mendorong dia berbuat baik itu sudah tidak ada. Seorang akuntan yang tidak bermoral itu hancur. Karena dia bisa korupsi dan dia bisa melakukan apapun yang bisa merugikan masyarakat. Seorang pedagang yang biasa curang dengan dagangannya itu juga hancur. Dalam arti dia akan tidak punya pegangan lagi gitu. Karena berdagang itu berkaitan dengan hitung-menghitung dan di situ tidak ada batasan moral yang dia pakai. Begitu. Jadi li'anna hadza 'azima ma yuqawwimu nafsahu wa yukammilu dzatahu. Wa dzaka faqada ma yuqawwimu asluhu wa yasturu qadimuhu. Dan dengan demikian faqada jadi hilang apa ma yakumu, tapi kok di sini yuqawwimu, apa yang menjadi pegangan juga hilang, ya, yakni asalnya juga hilang, wa yasturu qadimuhu, dan menjadi tertutup apa yang menjadi pijakannya atau menjadi dasarnya. Wan nafsu, padahal utawi jiwa itu arfa'u, lebih tinggi, minal asli, daripada asal. Li'annal asla raji'un ilal wiladati wan nafsu dalatun 'alan naqsi waz ziyadati. Dari tadi saya bisa membaca tapi maksudnya saya tidak paham. Karena jiwa itu lebih tinggi daripada asal. Tapi saya tidak paham maksudnya. Mungkin Mas bisa paham. Li'annal asla, karena asal, dalam arti asal itu ya bisa orang tua, bisa pohon yang asalnya, ataupun ya asal itu roji'un, kembali, ilal wiladati, pada proses kelahirannya. Sedangkan nafsu atau jiwa, wan nafsu, sedangkan nafas itu dalatun, menunjukkan ala naqsi, atas kurang, waziyadati, dan tambah. Naam, ya, naam, wa ala syiqai was sa'adati, juga jiwa itu menunjukkan adanya syiqa, yakni ya ketun ataupun tuno ataupun rugi, was sa'adati, dan kemuliaan ataupun kebahagiaan. Jadi ya ada yang sampai sini mau menambah, Mas Sofan atau yang lain, karena saya tadi sudah membaca beberapa kali tetapi belum paham mau kemana. Ya. Fadihah itu sudah jelas maknanya, hasib juga sudah. Tadi cuman yang agak bingung tadi afdha'u, karena saya tadi memahaminya aqta'u, tapi di sini pakai kacamata afdha'u. Nah itu. Tapi asna'unya asna'unya apanya? Enggak, ini afdha'u. Zo, iya benar. Afdha'u wa asna'u. Kalau asna'u benar. Artinya lebih. Kemudian bawahnya juga ya. Kalau tidak ada yang nambah, kita lanjutkan dulu. Siapa tahu nanti ada inspirasi yang bisa masuk. Wa qad yahissul insanu bi nafsihil jayyidati suqutu abawaihi
qatilan atau fayatalafa dzalika fi takassubil khairi wa isaril jamili. Kalau ada fi di dalam situ, fayatalafa dzalika fi takassubil khairi wa isaril jamili. Kadang-kadang manusia merasakan dengan dirinya, merasakan terhadap dirinya sesuatu yang baru, dalam arti sukutu abawaihi. Nah ini yang yakni jatuhnya dua orang tua dari jiwa. Tetapi dua orang tua itu apa? Itu juga saya kurang paham. Yang jelas di sini abawaihi. Kalau abuhu juga tidak ada. Abawaihi. Tetapi nanti di bawah itu ada masalah-masalah abawaihi. Tapi ini maksudnya tidak paham saya. Fayatalafa dzalika fi takassubil khairi wa isaril jamili. Maka kemudian jadi hilang apa yang diusahakan tentang kebaikan wa isaril jamili dan pengaruh-pengaruh kebaikan juga. Wa syudzuwil adabi dan kalau syudzuwil itu bisa jarang atau bisa rendahnya etika. Wa qasdil ilmi dan maksud pengetahuan. Kullu dzalika semua itu salafun lahu menjadi dahulu begitu. Wa qad yahissu kama yahissul insanu bi syarafi abawaihi. Kama yahissul insanu bi syarafi abawaihi, sebagaimana juga merasa manusia bisyarofi abawaihi dengan kemuliaan dua orang tuanya manusia, fayatakillu ala ma sabaqa li auliyatihi. Kemudian dia menyerahkan apa yang sudah didahulukan. Kalau saya sih li awaliyati. Apa yang sudah didahulukan bagi yang terdahulu dari insan. Fala yashghulu, maka jadi tidak sibuk sapa manusia zamanahu. Fala yashghulu, maka jadi tidak sibuk apa zamanuhu, zamannya manusia al-azizi yang mulia, fi tahliyati nafsihi, di dalam membersihkan jiwanya manusia, wihali abaihi, dengan kebersihan ayahnya manusia, wa azdadihi dan nenek-neneknya, wa akhwalihi dan bibi-bibinya, wa a'mamihi dan paman-pamannya, liyakuna dzalika, agar ada apa dzalika seperti tahliyah tadi itu zinatun, menjadi hiasan lahu bagi insan fi hayatihi, dalam kehidupannya insan. Wa dzikron, dan ingat liyakuna dzalika zinatan, wa dzikron, dan juga akan menjadi pengingat li aqabihi, bagi akhirnya insan, min ba'dihi, setelahnya insan. Fala jaroma annahu ahra min sahibihi katsiran. Dan tidaklah dosa bahwa sesungguhnya manusia itu ahra, begitu. Ini ahra ini bisa lebih, ya kalau awalnya itu bisa panas, bisa lebih berbeda, atau lebih lebih istilahnya lebih lebih berbeda min sahibihi, dari saudaranya, nas katsiron, secara banyak. Jadi
saya tetap belum paham apa yang dimaui oleh ini, karena memang susah sekali. Jadi mungkin ada yang membantu Mas Abda mungkin. Bingung juga. Iya. Jadi keyword apa kekeliruannya di mana itu? Karena kadang-kadang satu yang bikin trouble, tetapi di sini bahkan setelahnya juga masih bingung. Summa qala sami'tu bi babit taqi fi hadhil ayami wa insanun man ankada suqata yaqulu li akhara min dorobatihi. Itu coba bahasanya, syarafuka mayyitun wa syarafi hayyun. Syarafuka akhrasu wa syarafi natiqun wa syarafuka a'ma wa syarafi basirun. Summa qala, kemudian Abu Hayyan bersabda, Abu Sulaiman, saya mendengar bibabit taqi dalam konteks bab taq itu ya kekuatan, kemampuan, fi hadhil ayami, dalam atau pada hari-hari ini, wa insanun, dan sesungguhnya manusia, min ankadis suqati. Nah, ini saya tidak paham. Iku yakulu, berbicara sopo manusia, li akhara, pada yang lain, min dorobatihi, dari seumpamanya manusia, dari contoh-contoh manusia, dari amsal manusia. Kemuliaanmu, syarafuka, kemuliaanmu adalah mayyit, wa syarafi hayyun, sedangkan kemuliaanku adalah kehidupan. Kemuliaanmu akhrosu, itu ya seperti binatang. Wa syarafi, dan kemuliaanku natiqun, berpikir. Syarafuka, kemuliaanmu a'ma, buta, wa syarafi, dan kemuliaan saya namanya ya sadar ataupun melek lah begitu. Dikatakan lagi, qila lahu madza arada bihadza, apa yang dimaksudkan dengan ini? Begitu. Qala arada inni binafsi ala hadhil fadail syarifati wal khali al mutamannat. Ini sesungguhnya binafsi, dengan jiwa saya, iku ala hadhil fadail syarifah, atas keutamaan-keutamaan yang mulia dan keadaan-keadaan yang mulia. Wa anta, sedangkan kamu, binafsika, dengan saudaramu, dengan dirimu, ala addadiha, sebaliknya. La tahya, tidak hidup, wala tantiqa, dan tidak bernalar, wala tabsura, dan tidak tidak melihat. La tanfa'uka, tidak bermanfaat, urumatikal bayadha, tidak bermanfaat kepada kamu, urumatikal bayadha, ya katakanlah ini urumatika itu bisa jimat atau apalah begitu. Tidak bermanfaat kepada kamu pegangan yang putih begitu. Wala tadurruni, dan tidak berbahaya kepada saya, jursu matis sauda, ya sesuatu kayak semacam jimat yang hitam. Wa mata nabaka amrun, kapan-kapan memperingatkan kepada kamu suatu hal, fatahaddasa, maka baru atau maka jadi tersampaikan atau terceritakan, bisyarofi ghairika, dengan kemuliaan lainmu. Fakunta, maka ada siro bimanzilatil khassa al mudilli bihinna ghairuhu,
Wa hadza ma la yujda alaihi indal bidha. Ya, maka kamu sebagaimana adanya kerikil yang mudillu, yang berkaitan dengan yang lainnya, dan hal ini tidak ditemukan alaihi kepada khisso tadi indal bidoi ketika bido itu mengandung. Ya, ini makanya saya dari tadi tetapi harus dibaca, tetapi terus terang saya belum bisa memahami apa yang dimaksud dari muqobasat yang ke-21 ini. Yang lainnya itu insya Allah kita bisa paham, tetapi yang ini apakah di kata-kata awal atau di sebelah mana kita bisa memahami, tapi susah sekali. Saya tadi membaca hampir 3 kali. Biasanya membaca sekali dengan didampingi gadget gitu, karena kadang-kadang melihat yang tidak bisa, kayak kata-kata asna begitu, kata-kata kata-kata asna, kemudian yang lainnya tidak ada yang itu bisa dipahami. Tapi kalau ini susah sekali, saya tidak bisa paham. Mungkin ada tambahan ataupun ada kira-kira di mana. Nah, ini yang saya wasyaro secara kata per kata bisa dipahami, tetapi maksud muradnya itu susah sekali. Mungkin apakah karena memang awalnya karena ini karena kata-kata klasik. Ini kata-kata klasik itu di komputer itu, di Google untuk translate itu kadang-kadang kosong. Seperti fadihah itu ya tidak ada yang lain kecuali keburukan ataupun celah ataupun kejelekan ataupun oke. Nggak ada tambahan. Kalau tidak ada, kita lewati dulu ini. Mudah-mudahan nanti kalau waktu kosong saya bisa menjelaskan ulang. Sekarang kita tambah sedikit tentang muqabasat 22 fima bainal mantiqi wan nahwi minal munasabati. Kalau ini bisa dipahami langsung kan, tentang hubungan antara mantiq dan nahwu. Fima bainal mantiqi wan nahwi minal munasabati, tentang sesuatu di antara mantiq dan nahwu, yakni dalam konteks hubungannya. Apa hubungan mantiq dengan nahwu? Adakah hubungan mantiq dengan nahwu? Logika dengan nahwu. Nah, itu contoh, langsung bisa dipahami. Qultu li Abi Sulaiman, saya bertanya kepada Abi Sulaiman, inni ajidu bainal mantiki wan nahwi munasabatan ghaliyatan wa musyabihatan qaribatan fa'ala dzalika fama al farqu bainahuma wa hal yata'awunani ta'awana yata'awanu yata'awanani ta'awana yata'awanani
Wa hal yata'awanani bil munasabati wa hal yatafawutani bil qarbi bihi. Saya bertanya, kata Abu Hayyan kepada Abi Sulaiman, saya menemukan bahwa di antara mantik dan nahwu ada munasabah, ada hubungan yang sangat kuat. Ghalib itu menang, kuat berarti. Munasabah, hubungan yang sangat kuat. Wa musyabihatan, dan keserupaan yang sangat dekat. Antara mantik dengan nahwu itu hubungannya dekat sekali, kuat sekali. Oleh karena itu, apa perbedaan keduanya? Nah, ini kata Abi Hayyan kepada Abi Sulaiman. Jadi dia pertanyaannya, apa perbedaan keduanya? Saya memahami bahwa antara mantik sama nahwu itu punya hubungan relasi yang sangat dekat dan kuat. Dua bidang ini dekat sekali hubungannya. Cuman apa perbedaan kedua? Apakah keduanya, yaitu nahwu dan mantik ini, saling membantu dalam konteks hubungannya, ataupun yatafawutani, saling memakan. Yatafawutani itu saling ngentek-ngentek. Jadi bidang ini masuk ke dalam, sehingga bidang yang satunya habis. Bidang ini masuk ke dalam, sehingga yang bidang satunya habis. Itu namanya tafawutan. Jadi ya tafawut itu bukan, ya mungkin ada yang mengatakan ya tafawut itu perbedaan. Ya, perbedaan. Tetapi di sini ya menghabiskan, dalam arti saking dekatnya itu, terus ini tuh apa? Ini tuh apa gitu. Jadi habis nahwu. Ini mantek lah. Terus nahwunya mana habis? Ini mantek, saking dekatnya nahwu. Terus mantek apa? Manteknya mana? Nah, itu namanya ya menghabiskan. Ya tafawut. Ya. Nah, kita jawab sedikit. Faqala, kemudian dijawab oleh Abi Sulaiman. An-nahwu mantiqu arabiyyin. Wal mantiqu nahwu aqliyyin. Nah, itu ya. Bagus kata-katanya nih. Menurut Abu Sulaiman, nahwu itu adalah mantiknya orang Arabi. Logikanya orang Arab itu ya nahwu. Wal mantiqu, sedangkan mantik iku nahwu aqliyun. Nahwu aqliyin, maaf aja ya gitu ya. Mantiqu arabiyyin wa nahwu aqliyin gitu aja biar enak. Sedangkan mantik itu adalah nahwunya akal. Nahwunya akal itu mantik. Nahwunya mantik, ya nahwu itu manteknya orang Arabi. Sedangkan mantek itu nahwunya akal. Susah enggak ya? Wa jalla nadhrul mantiqi fil ma'ani. Dengan demikian menjadi jelas pandangan-pandangan mantik di dalam maknanya. Wa ingkana, meskipun la yajuzu tidak boleh lahu kadue mantik illa khila, apa ya, lahu kadue mantik opo al ikhlalu, ya apa al ikhlalu, bener enggak ya? Opo al ikhlalu, nyela-nyelani bil alfadhi, dengan lafad, alati yang hiya utawi lafad, laha, nah ini kembalinya kepada laha, kepada mantik. Tapi kok tadi kok mantik itu mudzakkar. Alati hiya laha, alati hiya yang seakan-akan sebenarnya
lafad itu lahayo kadue lafad itu kal hilali seperti halnya ya sesuatu yang barusan, wal ma'aridi ya memang barusan. Oke. Ini bahasanya jelas tetapi jadi nalar tentang manteks itu ada di makna. Oleh karena itu meskipun demikian wa in kana la yajuzu, senajan tidak boleh lahu kepada mantek opo al ikhlalu bil alfadi allati hiya laha kal hilali wal ma'arid. Wa in kana laha ke ma'ani kayaknya sih. Laha ke ma'ani. Lahanya ke ma'ani. Wa in kana la yajuzu lahu al ikhlalu bil alfazi allati hiya laha. Oh ya benar. Laha laha ma'ani. Jadi meskipun tidak boleh bagi mantek untuk al-ikhlalu. Al-ikhlalu itu ya nyela-nyelani atau mencopot ataupun mengganggu, bisa juga bil alfadhi dengan lafad allati hiya yang utawi lafad laha kadue makna itu kal hilali wal ma'arid, kayak sesuatu yang ya hilang, wal ma'aridi dan baru datang. Jelas bahwa teori tentang mantek itu ada di makna. Meskipun mantek itu posisinya tidak boleh mengganggu relasi antara makna dengan lafaz. Begitu. Jelas bahwa mantek itu ada di makna. Tetapi pada saat yang sama mantek sebenarnya tidak boleh ngisruh di dalam konteks relasi antara makna dengan lafaz. Kalau tidak boleh ngisruh antara lafaz dengan makna, sebenarnya mantek di mana? Mantek itu di susunan antar lafadznya. Jadi misalnya kata-kata Zaidun, itu nggak boleh mantek itu ngisruh. Zaidun itu ini bukan nama orang. Kata mantek Zaidun itu adalah seekor anjing. Nggak boleh. Itu bukan urusan mantek. Mantek hanya berpegangan pada kalau kata-kata Zaidun qaimun itu sudah logis. Itu sudah mantek itu. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Kenapa dikatakan logis? Karena itu sudah ada subjek, ada predikat. Zaid berdiri. Ada mubtada, ada khobar. Zaidun qaimun. Sehingga itu namanya mantek. Jadi mantek itu ada dalam makna, tetapi dia sendiri pada saat yang sama tidak boleh mengisru antara relasi lafaz dengan maknanya. Begitu. Oke, sedikit lagi. Wajalla nazrul nahwiyyi fil alfadhi. Wajalla dan sangat jelas bahwa teori nahwi fil alfadhi ada di dalam lafaz. Sementara nahwu itu ada di dalam lafaz. Wa in kana la yasuhu lahu al ikhlalu bil ma'ani allati hiya laha kal haqaiqi wal jauhar. Sedangkan teori nahwu jelas ada di dalam lafaz. Kalau teori mantek ada di dalam makna. Teori mantek ada di dalam makna, meskipun demikian tidak boleh bagi mantek untuk
ngeributi relasi antara lafadz dengan makna. Begitu. Lah, sedangkan teori nahwu jelas ada di lafadz. Lafadz itu ya mana? Ya tadi itu ja'a zaidun. Zaidun itu jadi khobar, jadi fa'il dari ja'a, maka zaidun dibaca rofa. Ja'a isim fi'il. Begitu, fi'il madi. Begitu. Dan seterusnya. Fi'il fa'il mubtada khobar ini dalam posisi lafaz. Wa in kana la yasuhu lahu al-ikhlalu bil ma'ani allati hiya kal haqaiqi wal jawahiri. Meskipun nahwu itu tidak memposisikan diri untuk nyela-nyelani di antara makna allati hiya laha, yang dimana antara makna dan lafadz itu dalam konteks nahwu itu seperti al-haqaiq wal jawahir, antara hakikat dan substansinya. Jadi posisinya sangat dekat sekali. Ala taro, apakah kamu tidak melihat annal mantiqo, sesungguhnya mantik iku yaqulu bi khobarin wa huwa yanfa'ilu. Bi khobarin ya. Yaqulu bi khobarin wa huwa yanfa'ilu. Wan nahwiyu fima kholahu al-lafdhu. Ala taro, apakah kamu tidak melihat bahwa mantik yaqulu mengatakan bi khobarin dengan kata-kata khobar, wa huwa utawi khobar iku yanfa'ilu, ya tindakan. Misalnya zaidun qaimun. Qaimun kan khobar dalam nahwu. Di dalam mantek khobar itu predikat. Itulah predikat itu yanfa'ilu, sesuatu yang menempel kepada subjek. Jadi yanfa'ilu, sesuatu yang bentuk bergerak ataupun bertindak, itu yanfa'ilu. Wa huwa yanfa'ilu. Wan nahwiyu, sedangkan nahwu fima kholahu, selain daripada yanfa'ilu, fima kholahu iku al-lafdhu, lafad. Sedangkan nahwu memahami khobar ya sekedar lafad, dalam arti posisinya sebagai khobar. Oke. Ya, ini pembuka mungkin untuk lebih serius lagi, mudah-mudahan besok malam. Yang jelas cukup susah ya, memang ya, saya selalu mengatakan ini susah. Tapi kita sudah mendapatkan satu pemahaman di bagian ke-22 ini tentang bagaimana dekatnya antara nahwu dengan mantik. Cuman kita belum paham kalau kemudian setelah dekat itu terus ada konsep apa. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Ada gagasan apa? Setelah dekat terus ada teori apa? Itu yang sebenarnya kita tunggu-tunggu. Kalau katakan dekat, bahwa lafadz itu ada di sini, makna di sini, itu kita kira-kira lebih paham. Tetapi adakah sesuatu yang lebih menarik lagi dari yang jelas? Ya maaf, saya tidak bermaksud bermaksud sombong, tetapi gagasan seperti ini bagi saya betul-betul baru gitu loh. Jadi saya yang membaca lama tentang kitab, tentang buku saja, ini sesuatu hal yang baru. Jadi rasa penasaran itu betul-betul pengen atau betul-betul ada gitu lah. Gitu. Jadi itu yang mendorong saya. Insya Allah besok kita lanjutkan
Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan yang tadi yang masih belum bisa, nanti saya nggak tahu bagaimana caranya, apakah saya pakai nanti kita coba. Mari kita akhirnya membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, Mas. Mana katanya dapat sapi. Ikut kemarin. Enggak. Loh, ini Mas Sofan nggak ikut. Kamu Sofan nggak ikut juga? Enggak. Lah ngomong tidur. Enggak, dia bangun. Enggak, dia bangun. Ya Allah. Saya kira pada berlomba-lomba cari sapi itu. Katanya anak pondok sendiri yang dapat ya? Nggak tahu. Kenapa? Anak pondok sendiri yang dapat. Nggak tahu juga. Enggak tahu. Oh. Enggak katanya. Hah? Enggak katanya. Enggak. Yang dapat siapa? Ada orang tua. Dua katanya, sapinya dua. Yang satu anak pondok gitu. Dengar-dengar gitu. Kurang tahu. Oh. Rame kan katanya tuh, rame loh. Malam juga kan rame kan. Kalau malam keluar kan malamnya. Iya, iya. Saya juga nonton di rumah aja. Ya pagi itu jagung manten di Sukoharjo. Pagi jam enggak, pagi itu ngaji dulu di masjid mana di dekat Ring Road, disuruh ngaji. Terus ya jam-jam 8:30 jagung manten sampai rumah jam 1:30. Ya dari kemarin-kemarin diajak tetangga, ayo jalan sehat nanti dapat sapi, dapat. Iya. Anak saya biasanya semangat loh. Nggak jauh. Iya. Ya. Ada acara lagi ini di pondok juga ini. Lagi latihan andro. Latihan. Oh. Untuk kegiatan panggilan. Oh. Oke, ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Ibunya lagi keluar kota.